Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan atau akan menampilkan hasil dari diskusi kami, yang mana kelompok kami di sini beranggotakan yang pertama Henry, yang kedua Teguh Renaldi, yang ketiga Arul Al-Muharaji Hairani, dan yang keempat saya sendiri yaitu Marina. Yang mana di sini diskusi kami membahas tentang tahapan proses konseling. Adapun yang melatar belakanginya, manusia dilahirkan di dunia ini dibekali akal, pikiran, dan perasaan. Dengan bekal itulah manusia disebut sebagai makhluk paling sempurna dan diberi amanat oleh Sang Pencipta sebagai pemimpin di muka bumi. Akan tetapi, seiring dengan bekal akal, pikiran, dan perasaan itu, manusia diselimuti berbagai macam masalah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk dengan segudang masalah atau human with multi problem. Dengan berbagai masalah tersebut, ada yang bisa mereka atasi dengan sendirinya, atau mereka memerlukan bantuan orang lain, yang biasanya kita sebut sebagai konselor. Pemberian bantuan dari orang ahli atau konselor kepada individu yang membutuhkan klien itulah yang dinamakan sebagai konseling. Perlu kita ketahui bahwa kesuksesan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh klien salah satunya sangat bergantung dari bagaimana ahli konseling itu dalam proses mengonsultasi kliennya, dan proses tersebut tidak dapat dilakukan sesaat. Karena membutuhkan proses waktu dalam membantu klien memecahkan masalahnya, dan bukan hanya terjadi dalam satu pertemuan. Bahkan jika permasalahan klien yang kompleks dan cukup berat, konseling dapat dilakukan beberapa kali pertemuan secara berkelanjutan. Adapun di sini masuk dalam pembahasannya, yang pertama di sini pengertian proses konseling. Menurut Brammer 1979, proses konseling adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan memberi makna bagi para peserta konseling tersebut antara konselor dan klien. Adapun dalam pengertian lainnya, proses konseling diartikan sebagai suatu aktivitas pemberian nasihat atau berupa anjuran-anjuran atau saran-saran dalam bentuk pembicaraan atau wawancara antara konselor dan klien dengan beberapa tahapan sesuai dengan metode konseling agar meningkatkan pemahaman yang lebih baik dan jalan keluar mengenai masalah klien tersebut. Adapun tahapan-tahapan konseling, sebelum proses bimbingan dan konseling dilakukan, konselor hendaklah telah memperoleh informasi atau data mengenai klien yang diambil dari berbagai sumber lewat wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh konselor sendiri atau orang lain yang terlatih dan ditugaskan oleh lembaga konseling. Dalam rangka membuat rencana atau struktur untuk melakukan bimbingan konseling, di sini dikemukakan struktur model Stewart yang terdiri dari 6 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap penentuan tujuan konseling. Nah, dalam tahap ini, konselor bersama klien bersama-sama menentukan tujuan bimbingan atau konseling setelah klien mengungkapkan keinginannya untuk memperoleh bantuan. Yang kedua, tahap perumusan konseling. Dalam tahap ini, konselor dan klien menyetujui bagaimana pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, tahap pemahaman kebutuhan klien. Yang keempat, tahap penjajakan berbagai alternatif. Yang kelima, tahap perencanaan bimbingan konseling. Dan yang keenam, tahap mengakhiri bimbingan konseling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Henry. Baik, selanjutnya tahap awal konseling. Tahap awal ini terjadi sejak klien bertemu konselor hingga berjalan proses konseling dan menemukan definisi masalah klien. Tahap awal ini Kavanagh tahun 1982 menyebutkan dengan istilah Introduction and Environmental Support. Adapun yang dilakukan oleh konselor dalam proses konseling tahap awal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun hubungan konseling yang melibatkan klien yang mengalami masalah.
Pada tahap ini, konselor berusaha untuk membangun hubungan dengan cara melibatkan klien dan berdiskusi dengan klien. Hubungan tersebut dinamakan a working relationship, yaitu hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Kunci keberhasilan tahap ini diantaranya ditentukan oleh keterbukaan konselor dan klien untuk mengungkapkan isi hati, perasaan, dan harapan sehubungan dengan masalah ini akan sangat bergantung terhadap kepercayaan klien terhadap konselor. Pada tahap ini, konselor hendaknya mampu melibatkan klien secara terus-menerus dalam proses konseling. Yang kedua yaitu memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling sudah terjalin dengan baik dengan klien telah melibatkan diri, maka konselor harus dapat membantu memperjelas masalah klien. Karena seringkali klien tidak mudah menjelaskan masalahnya, hanya saja mengetahui gejala-gejala masalah yang dialaminya. Yang ketiga yaitu membuat penjajakan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah. Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien dan lingkungannya yang tepat untuk mengatasi masalah klien. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, menegosiasikan kontrak. Membangun perjanjian antara konselor dan klien berisi satu, kontrak waktu, yaitu berapa lama waktu pertemuan yang diinginkan oleh klien dan konselor tidak berkeberatan. Yang kedua, kontrak tugas, yaitu berbagi tugas antara konselor dan klien. Dan yang ketiga yaitu kontrak kerjasama dalam proses konseling, yaitu terbinanya peran dan tanggung jawab bersama antara konselor dan konseling dalam seluruh rangkaian kegiatan konseling. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tahap pertengahan. Setelah tahap awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau tahap kerja. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya 1. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian klien. Penjelajahan masalah dimaksudkan agar klien mempunyai pemahaman dan alternatif pemecahan baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Konselor mengadakan penilaian kembali dengan melibatkan klien. Jika klien bersemangat, berarti klien sudah begitu terlibat dan terbuka dalam proses konseling. 2. Menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Hal ini bisa terjadi jika klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya. B. Konselor berupaya kreatif mengembangkan teknik-teknik konseling yang bervariasi dan memelihara keramahan, empati, kejujuran, serta keikhlasan dalam memberikan bantuan konseling. 3. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Kesepakatan yang telah dibangun pada saat kontrak tetap dijaga, baik oleh pihak konselor maupun klien, karena kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, tahapan akhir konseling. Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu A. Konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. B. Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. C. Mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling, penilaian segera. D. Membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Adapun tujuan pada tahap akhir ini diantaranya yaitu A. Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor. Lalu dia putuskan alternatif mana yang terbaik. Pertimbangan keputusan tersebut tentunya berdasarkan kondisi objektif yang ada pada diri dan di luar diri. B. Terjadinya transfer of learning pada diri klien.
Klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya dalam proses konseling. Artinya, klien mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan. C. Melaksanakan perubahan perilaku. Pada akhir konseling, klien sadar akan perubahan sikap dan perilakunya sebab ia datang minta bantuan adalah atas kesadaran akan perlunya perubahan pada dirinya. D. Mengakhiri hubungan konseling. Mengakhiri hubungan konseling harus atas persetujuan klien. Sebelum ditutup, ada beberapa tugas klien, yaitu membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil proses konseling, mengevaluasi jalanan proses konseling, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang mungkin kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.